الله مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته وهدانا إلى سبيله بهدايته وتوفيقه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Hadirin jamaah kajian salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, kita sama-sama untuk memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah atas segala nikmat karunia iman Islam, sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan sisa usia kita yang Allah masih titipkan sampai hari ini, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa mengabdi, berbakti, bertakwa kepada Allah dengan cara menjalankan apapun yang Allah perintahkan serta menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai akhir zaman kelak. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul qudma di yaumil zaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa tinggal menunggu hitungan hari kita insyaallah akan bertemu dengan Ramadan Karim, Ramadan yang penuh dengan muliaan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan usia kita insyaallah bertemu dengan Ramadan yang sangat kita rindukan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkan di kesempatan subuh hari ini, mungkin subuh terakhir ya, sebelum bulan Ramadan, karena kajian kitab Nasul Ihbad di tanggal 23 mungkin nanti akan diisi oleh Pak Ustadz dari Hidayat. Hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan materi yang selanjutnya, materi yang ke-27, melanjutkan materi pada 2 bulan yang lalu karena bulan kemarin kita off dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, ada 3
pesan yang terdapat di makalah yang ke-27. Yang pertama, addi maftaradallahu alaika bitamam. Laksanakan sesuatu yang sudah Allah perintahkan kepadamu bitamami, secara sempurna. Takun a'badan nas, maka kalian akan menjadi manusia yang paling baik ibadahnya. Jadi yang pertama pesannya adalah laksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah secara sempurna. Maka engkau akan menjadi manusia yang paling baik ibadahnya. Jadi nasihat dari kitab Nashul Ibad ini sangat luar biasa. Bahasanya, redaksinya, ya, mudah kita ingat. Ya. Hadirin rahimakumullah. Di nasihat yang pertama ini, kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah fardukan kepada kita bitamam, dengan sempurna. Artinya jangan hanya menggugurkan kewajiban saja. Artinya apa yang kita lakukan jangan hanya asal terlaksana. Pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya contoh tentang kewajiban sholat. Dalam surat Al-Ankabut Allah jelaskan, aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Timbul pertanyaan, Ustadz, geuning STM-nya. Orang alhamdulillah geuning sholatnya tidak pernah terlewat, tapi geuning kemaksiatan kenapa masih kita lakukan? Mungkin yang bisa menjawab adalah kita sendiri. Apakah sholat kita, kewajiban kita sudah lakukan bitamam dengan sempurna, atau kita melakukan kewajiban sholat, zikir, puasa, tilawah hanya untuk menggugurkan kewajiban saja? Yang pada ujungnya sholat kita tidak berefek terhadap perilaku kita. Begitupun dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Contoh di dalam taharah. Ya, di dalam taharah sebelum sholat kita harus wudu. Ada satu keterangan, la sholata liman la wudu Allah. Tidak sempurna, bahkan yang lebih ekstrimnya tidak sah sholatnya kalau tidak sempurna wudunya. Hartina ibadah wuduna kudu sampurna. Sebab lamun ibadah wuduna teu sampurna, rukunna tidak terlaksana, maka sholatna terjadi. Sebab wuduna teu sampurna. Begitupun dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Bukan hanya ibadah mahdoh saja. Ibadah ghair mahdoh pun sama, harus sempurna apa yang kita lakukan. Agar apa yang kita lakukan ada maknanya. Bahkan dalam nasihat ini, ketika kita menjalankan, melakukan ibadah kepada Allah dengan sempurna, takun a'badan nas, maka kau akan jadi manusia yang paling baik ibadahnya. 2. Wajtanib maharimallah takun ajhadan nas. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah, takun ajhadan nas, maka engkau akan jadi manusia yang paling juhud. Nanti ada keterangan juhud seperti apa di berikutnya. Ya. Jadilah kita orang-orang yang bisa menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah, apapun itu. Karena salah satu bentuk takwa adalah al-istinabu anil ma'asi, menjauhi kemaksiatan. Apapun yang dilarang oleh Allah kita jauhi, takun
ajhadan nas, agar kau menjadi manusia yang paling juhud. Naon juhud teh? Ku para ulama sok dihartikeun juhud teh jalmi anu fokus dirinya untuk akhirat. Jadi para sufi menjelaskan orang yang juhud itu adalah orang-orang yang lebih memikirkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Tapi harus kita paham, bukan artinya kita tidak boleh memikirkan dunia, bukan kita tidak boleh mencari dunia, bukan kita tidak boleh memiliki dunia. Karena yang kita harapkan adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukan hanya akhirat, dunia pun kita inginkan. Sebab kita tidak bisa sampai ke akhirat ya kalau tidak ada dunia. Dan kita tidak bisa ibadah dan hidup ini kalau tidak ada harta. Maka ibadah tetap dunia ini menjadikan bagian ladang ibadah untuk kita. Sering saya contohkan, nilai ibadah ini bisa jadi ada dalam diri kita, ya, bisa yang berbentuk amalannya amalan dunia, tapi jadi amalan akhirat dan dinilai jadi ibadah, atau sebaliknya. Dalam satu keterangan dijelaskan, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya yasiru a'malal akhirah bi husnin niyah. Banyak pekerjaan dunia yang kita lakukan. Tapi pekerjaan dunia ini menjadi a'malal akhirah, menjadi amalan akhirat. Naun sababna bi husnin niyah, sabab hade niat. Kita bekerja dengan profesi yang berbeda. Ada yang di kantor, ada yang guru, ada yang pabrik, ada yang di dosen, ada pedagang, petani, macam-macam. Tapi kalau kita niatkan semua ibadah, insya Allah itu menjadi amalan akhirat. Dan itu amalan dunia. Artinya bukan kita harus meninggalkan dunia, dunia harus kita lakukan. Bekerja harus kita lakukan, tapi itu semua adalah untuk akhirat. Sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah yasiru a'malad dunya bisu'un niyah. Sabalikna seueur padamalan anu katingali nama amalan akhirat tapi dipandang ku Allah eta jadi amalan dunia. Naon sababna? Bisu'in niyat, sabab niatna salah, sabab niatna goreng. Naon contohna? Urang ka masjid katingali nama amalan akhirat, tapi dina hatena ingin disanjung dipuji orang. Kita tilawah amalan akhirat, tapi ingin disanjung dipuji orang. Kita bekerja, tapi tidak ada niat ibadah, hanya niat yang lain, atau hanya sebagai kewajiban saja, tapi tidak ada niat ibadahnya. Bisa jadi pekerjaan kita secara lahiriah adalah bisa menafkahi anak dan istri, tapi secara batiniah mungkin Allah melihatnya bukan sebagai nilai ibadah, karena niat kita bukan niat ibadah. Kembali, orang yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah, takun ajhadan nas, maka dia akan menjadi manusia yang paling juhud. Yang ketiga, waradha bima qasamallahu laka, hendaklah kau ikhlas, hendaklah kau ridho, hendaklah kau menerima apapun yang Allah berikan kepadamu, takun agdan nas, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi cek nasihat, iya siapa sih yang kaya itu? Bukan orang yang punya harta banyak, belum tentu orang yang punya pangkat jabatan tinggi, belum tentu orang yang punya kendaraan mewah. Orang yang kaya adalah ginan nafsi, orang yang kaya hatinya. Tengah jamin segala ayah, tengah jamin seueur hartana, segala rupiah ayah, tapi lamun hatena tidak merasa kaya, dia tidak akan pernah hatinya merasa orang yang kaya. Jalmi mah sifatna teu aya cukupna.
Dibere hiji hayang dua, dibere dua hayang tilu, dibere tilu. Nah itu sifat jalmi mah. Kalau tidak kita merasakan sifat ginnan nafsi, jiwa kita yang kaya, rasa-rasanya sulit. Kita akan merasakan yang namanya kekayaan dalam diri kita. Komo lamun geus hasud mah hese. Orang boga duit loba, orang punya harta kekayaan banyak, tapi kalau ada hasud dalam diri kita, kekayaan yang kita miliki tidak akan pernah menikmati. Kita punya uang 1 juta, tapi tidak ternikmati, karena kita liar mikiran uang 10 juta yang dimiliki orang lain. 1 juta, geus dengan orang ya, 1 juta. Tinggal kita menikmati, itu kan nikmati. Da pikiranna, hasud dalam dirinya, kumaha eta nikmat anu 10 juta anu dipimili ku tatangga supaya leungit. Kan kitu jalmi hasud. Balik deui, wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Orang ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, maka itulah orang yang paling kaya. Saha nu teu hayang loba duit, saha nu teu loba hayang harta, saha nu teu loba hayang itu kabeh hayang. Tapi sing inget, semua sudah ditakar oleh Allah. Yang penting kewajiban kita adalah ikhtiar dengan sempurna. Kalau kita sudah ikhtiar dengan sempurna, ikhtiar geus maksimal, serahkan sepenuhnya, tawakal kepada Allah. Sebab saya meyakini apapun yang Allah berikan kepada kita, terlepas sedikit dan banyak, itulah yang terbaik buat kita menurut Allah, bukan menurut kita. Dan saya meyakini apapun yang Allah berikan kita, itulah yang Allah berikan terbaik buat kita. Karena kadang sesuatu yang terbaik buat kita belum tentu terbaik buat Allah. Geus maneh watong dibere harta loba, dibere sakitu ge ripuh, dibere sakitu ge salat sok katinggaleuan, dibere harta sakitu ge teu daek ka masjid, dibere harta sakitu ge teu daek tilawah, kitu meureun cek Allah. Komo lamun maneh dibere harta loba, geus ngolek salat. Terbaik menurut Allah buat kita ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita. Allah sudah punya takaran. Yang penting sekali deui orang ikhtiar dengan maksimal. Insya Allah selanjutnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jadi orang yang paling kaya itu adalah orang yang bisa menerima hatinya secara ikhlas apapun yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya dalam bentuk harta, apapun ketentuan Allah. Bukan kebetulan. Itu sudah skenario Allah. Apapun yang terjadi ke dalam diri kita, apapun itu, bukan hanya masalah harta. Qadar Allah, pati, bagja, celaka, semua Allah sudah tentukan di Lauhil Mahfuz. Yang penting bagaimana kita menerima dengan lapang hati, dengan lapang dan dengan hati terbuka, itulah yang terbaik menurut Allah buat kita. Oleh sebab itu maka kata para ulama, ada ciri orang-orang yang kaya cek Islam. Cek Islam anu kumaha jelema anu beunghar teh. Cek Islam anu kumaha jelema anu kaya teh. Cirina hiji, jalmi anu kaya teh saur Islamah jalmi anu qanaah. Naon qanaah teh? Ngarasa cukup kuno aya. Lagi-lagi setelah kita ikhtiar dengan maksimal. Ngarasa cukup kuno aya anu ku Allah dititipkeun ka urang. Da sakali deui sifat jelema mah teu aya batasna, dibere hiji hayang dua dan seterusnya. Dan keinginan itu baru puas hatta zurtumul maqabir. Geus dikubur kakara puas. Selama manusia hidup tidak akan pernah puas. Qanaah, merasa cukup. Kemudian yang kedua,
ciri orang kaya dalam Islam itu adalah yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Nikmat nu mana nu kurang kudu disyukuri seueur. Selama ieu orang memahami nikmat anu disyukur teh harta, lain harta unggul. Cek para ulama aya salapan yang sering disampaikan dalam kajian-kajian sebelumnya. Itu yang harus kita syukuri. Bukan hanya nikmat maliyah, bukan hanya nikmat harta yang harus kita syukuri. Yang tidak kalah pentingnya nikmat pirogiyah, nikmat sihatiyah, nikmat sempat dan nikmat sehat. Sering ku Ustaz dijelaskan, sering ku Ustaz disampaikan. Kan hese eta. Nikmatan mabubun fihima, dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, hiji nikmat sehat, dua nikmat sempat. Karasa nikmatna sehat lamun orang geus geuring, karasa orang nikmatna sempat lamun orang geus sibuk. Tapi dalam mun geus goros ka sibuk moal aya tungtungna, salami urang lamun teu ngatur sibuk, sibuk akan selalu mengatur urang. Orang yang bersyukur bukan hanya mensyukuri nikmat harta, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat agama, nikmat kebebasan, nikmat diniyah, nikmat hurriyah, nikmat fitriyah. Itu yang harus kita syukuri. Insya Allah, kalau kita bersyukur, Allah berjanji dalam Al-Quran akan ditambah segala nikmat untuk kita semua. Yang ketiga, ciri orang yang kaya dalam Islam itu orang yang waro. Naon waro teh apik. Hese. Tapi kita bagaimana berusaha semaksimal mungkin sarana orang apik, waro, baik dina mencari harta maupun dina ibadah. Contoh dina milali harta. Lamun orang milari harta tuluy dengan cara yang tidak baik, dengan yang cara zalim, ya tentu hartana moal berkah. Sebab ketika kita memberikan anak istri kita dengan makanan yang haram, maka bisa jadi akan tumbuh dirinya, jiwanya, sifatnya dari hal-hal yang haram. Waro afik dalam ibadah, dalam mencari dunia. Kemudian tawadu adalah ciri orang yang kaya dalam Islam. Rendah hati, tidak boleh rendah diri. Allah menciptakan kita sama, tidak ada yang berbeda. Kita harus rendah hati, tidak ada yang perlu kita banggakan. Apapun itu. Kegantengan, kecakapan, keturunan, harta, pangkat, jabatan, duniawi. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Karena lahir kita tanpa sehelai benang pun. Semua yang kita miliki. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah akan kembali kepada Allah. Tidak perlu kita bangga terhadap apa yang kita miliki. Hendaklah kita rendah hati. Kemudian salah satu ciri orang yang kaya dalam Islam selain memiliki sifat qanaah, bersyukur, waro, kemudian tawadu. Ingat, kata para ulama, jangan menjadikan harta kekayaan, jangan menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir hidup kita. Kan teu sakedik jalmi anu menjadikan dunia sebagai tujuan hirupna, dianggapna akhirat mah kumaha engke weh, da urusan akhirat. Nu penting tujuan dunia tercapai. Teu kitu. Jangan pernah jadikan harta yang kita miliki, jangan pernah jadikan dunia ini sebagai tujuan akhir hidup kita. Sebab ada kehidupan setelah kematian. Ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah setelah kematian, setelah hari kebangkitan. Jadi ketika orang menjadikan dunia ini sebagai tempat tujuan, maka dia dengan
apapun mencari dan ingin dunia ini sebagai tempat tujuan hidup terakhirnya. Bagi muslim tidak berlaku seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kembali. Yang kedua, tadi kita membahas tentang zuhud. Lanjutan dari materi ini tentang zuhud, ada satu keterangan dijelaskan di makalah berikutnya. An ibni Abbas radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, az-zuhdu salah satu ahrufin. Zuhud itu Bapak ayatil huruf zai ha dal, kata Ibnu Abbas. Az-zuhdu salah satu ahrufin. Jadi zuhud itu ada 3 huruf. Ya. Apa yang 3 huruf itu? Yang pertama zayun. Yang kedua wahaun, hak besar. Dan yang ketiga wadalun, dal. Zai, ha, dal. Kata Ibnu Abbas, fazayu zadun lil mi'ad. Huruf jai anu aya dina lafaz juhud eta maknanya lil mi'ad. Naon hartosna? Zadun lil mi'ad. Zainya teh bekal. Kernaon? Lil ma'ad. Bekal untuk kembali kepada Allah. Zayun jadun lil mi'ad. Zainya adalah jadun, bekal. Persiapkan bekal untuk kembali kepada Allah. Ya. Jadi orang yang zuhud itu selalu mempersiapkan diri bekal untuk kembali kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Naon bekal anu ku urang kudu disiapkeun? Di antawisna taqwa. Naon taqwa teh? Al imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Laksanakeun perintah Allah, jauhi larangan Allah. Jadi orang hirup di dunia teh ieu teh seolah-olah keur milari bekal, keur kukumpul. Lamun orang balik teu mawa nanaon cilaka. Tong boroning kitu. Urang sasih Maret lebaran. Biasa aya mudik. Anu nyebatkeun tradisi, anu nyebatkeun silaturahmi, intina mah mudik urang kalebur masing-masing. Aya nu 1 tahun, aya nu 2 tahun. Kurang teh balik silaturahmi anu masih kena aya keluarga tiasa pendak sareng keluarga besar di bumina di lemburna masing-masing. Tah urang teh ayeuna teh keur ngumbara rek balik engke lebaran teh. Urang teh keur ngumbara di dunia teh rek balik ka Allah teh monya urang teu mawa nanaon. Zadun lil ma'ad, sediakan bekal untuk kembali. Kabayangnya lamun urang euih ke lebaran teu mawa nanaon. Duit teu boga, kueh teu boga, baju teu boga, rek kumaha? Rek nekat. Lamun teh masih kuring teh dia mudik ka lembur ka Subang, hiji bensin. Kudu 200.000 mah. Tong dipaskeun leuwihan 10 tank supaya di jalan aya nanaon kan orang aya persiapan. Teu cukup ku bensin. Biasa geningnya di orang kudu mawa oleh-oleh, kudu mawa kue, kudu mawa itu, buah tangan. Salami orang ngumbara di dunia, salami orang ngumbara di Bandung, nu ka Jawana, nu ka dituna, nu ka dieuna. Teu cukup meureun ku mawa naon oleh-oleh, kudu mekelan mawa duitna keur bekel di jalan, bisi itu ieu. Kan kitu. Lamun orang balik nekat teu mawa nanaon cilaka di jalan. Mal nepi kana dituju. Lamun jelema nekat ah kumaha engke we akhirat mah urusan engke aya mah dunia da urusan dunia. Nekat eta jelema. Sing inget opat anu bakal dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah. Lamun urang balik ka Allah teh opat. Hiji umur urang. 2 anjasadi.
fisik orang. Yang ketiga an ilmi orang. Yang keempat an malihi min aina tasabahu wa mimma anfaqahu, harta orang di mana manja menang harta jeung dikamanakeun eta harta. Kan eta bakal perlu tanggung jawab. Kudu mah bakal geus siap bakal mah ditanya ke Allah. Naon mana mohon mawa naon? Naon amal mah di dunya? Da geus aya catatan. Malaikat raqib jeung atid. Geus teu kudu sieup. Kembali. Juhud nu kahijina zai. Naon zai teh? Nyaeta zadun lil ma'ad, bekal untuk kembali kepada Allah. Yang kedua, wal ha'u, ha. Naon ha teh? Ha adalah hudan ditin, petunjuk agama. Petunjuk agama. Lamun orang hayang menang petunjuk hidayah agama, hidayah ti Allah, cek para ulama, tarkul hawa, tinggalkan hawa nafsu. Tong ngagugu karena hawa nafsu. Ikuti hudan, ikuti petunjuk Allah. Hudan adalah Al-Quran, petunjuk Allah, tarkul hawa, tinggalkan hawa nafsu. Anu matak jalma seueur cilaka teh kusabab ngagugu kana nafsu, lain ngagugu kana Al-Qur'an. Kan karaos ku urang geuning, kadang nafsu hawa nafsu dina urang tarik menarik antara negatif jeung positif teh. Aduh ya Allah. Hudang subuh tiris, poek hujan, ka masjid entong, ka masjid entong, ka masjid entong. Eta teh nu geus biasa ka masjid, bangun tara. Mending ngaji, mending balik ka imah, mending ngaji, balik ka imah. Ka imah rek naon? Wah ngaji lah. Pasti dua hal pengaruh yang berbeda dalam diri kita. Positif jeung negatif kadang sok tarik menarik kepentingan yang berbeda. Karasa ke orang juga gitu. Hese hayang full berjamaah teh. Aya we gangguan teh. Karasa ku sim kuring. Hayang full berjamaah teh hese, hayang full ngaji teh Gusti. Kegodana teh. Ya. Kemudian yang ketiga wadalun dal. Naon dal teh? Dawamun alat taati. Istiqomah dalam ketaatan. Naon istiqomah teh? Aduh, berat istiqomah teh. Konsisten kita dalam ibadah ke Allah. Kan aya geuning kae terangan. Cek eta katerangan, khairul a'mal adwamu hawa in qala. Amal yang baik itu adalah walaupun sedikit tapi konsisten. Eta anu hese teh. Jika ngaji orang ya, ngaji orang gaduh hancam masing-masing. Eta sapoe hayang menang satengah juj hese. Sim kuring mah sapoe sapeuting baru mampu salembar Pak. Terus terang jujur. Lamun teu magrib subuh mutu subuh magrib 2 halaman apa mah. Benten sareng udah Helmi. Alhamdulillah Pak Haji Rahmat dan teman-teman sangat luar biasa ngajinya. Istiqomah. Kumaha carana waktu orang teh hayang istiqomah? Teu gampil. Gampang ngucapkeun, hese ngalaksanakeun. Kumaha atuh carana orang hayang istiqomah? Hiji, lamun orang hayang istiqomah teh di antawisna luruskeun niat. Orang berjamaah teh niatna naon? Kade juga tadi niatna cek batur teh supaya disebut rajin berjamaah. Teu kudu. Da Allah mah geus terang niat orang. Luruskan niat agar kita bisa istiqomah. Abdi malillahi ta'ala ya Allah, salat, puasa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, karena Allah sadayana ge karena tidak ada yang lain. Luruskan niat. Yang kedua, agar kita istiqomah, tidak kalah pentingnya
majalisus sholihin, sing rajin gaul jeung jelema nu soleh. Cek saha? Cek Rasul dina hadis Bukhari. Dijelaskeun dina Jumaah kamari ku sim kuring. Masalul jalisi sholih wa jalisi su'i kajalisi sahibil miski wa kiril haddad. Nah, buat orang penting gaul jeung jelema anu soleh. Leuheung lamun soleh nu salah ka bawah soleh kumaha lamun nu soleh jadi ka bawah salah. Cek Rasul diibaratkeun jalmi anu da bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Lamun orang gaulna salah memilih teman, bisa jadi kita yang terbawa menjadi tidak baik. Perumpamaan kita bergaul dengan orang yang saleh, kamasal wa wajalisi su'i, berteman dengan orang yang akhlaknya buruk. Nu soleh jeung nu akhlakna buruk, nu salah jeung nu soleh gitulah. Maka diibaratkan ke Rasulullah kamasali sahibil miski wa kiril haddad, seperti kita berteman bergaul dengan orang yang penjual minyak wangi, penjual minyak miski dengan pandai besi. Pak Ustad Ade Hendrawan lamun ayeuna gaulna sareng nu soleh insyaallah Pak Ustad Ade janten jalmi anu soleh. Sareng Pak Aldo, sareng Pak Ius, sareng nu sanesna. Pak Ustad Jemi. Tapi lamun gaulna jeung tukang pandai besi, lamun urang ngadeuketan cilaka bakal kena cipratan api. Kabakaran dipengkerkan kena cipratan api. Jadi agar kita istiqomah, gaulna jeung nu istiqomah lah gitu kira-kira. Ya, supaya orang bisa berjamaah, bisa tilawah dan lain sebagainya. Kemudian agar kita bisa istiqomah di antawisna berdoa agar Allah memiliki kita, menjadikan kita orang memiliki keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati di atas agamamu. Kan hati teh begitu kan, hati jalmi, hati orang tadi teh naik turun hese yang stabil teh. Minta ke Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati ini. Ya, kadang ya gitu. Kadang kerajin-rajin, kadang kermalas-malas. Ya Allah, ingin hati ini menjadi yang rajin. Ya, agar kami istiqomah menjalankan perintah Allah. Kemudian muraqabah. Biasakan muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Biasakan muahadah. Selalu mendapati janji apa yang sudah kita janjikan ke dalam diri kita. Namun hai orang hayang istiqomah, janji ke diri sorangan. Tong janji ke batur. Minimal ke diri kita dulu. Ya Allah, ibadah teh hayang istiqomah. Berjamaah teh hayang istiqomah, ngaji teh hayang istiqomah. Janji heula ka diri sorangan. Da Allah mah apal kana janji urang. Lamun niatna urang sakasampurna we salat teh sakasampurna we ngaji teh sakasampurna we berjamaah daek henteu daek dalem. Nya akhirna mah teu istiqomah teh. Hadirin rahimakumullah. Hiji deui. Ya. An Ibrahim bin Adham annahu qila lahu. Dina hiji waktu ibu bapak-bapak Ibrahim bin Adham ditanya. Ini yang terakhir. Ibrahim bin Adham ditanya bima wajadta juhda. Wahai Ibrahim bin Adham, apa yang membuatmu bisa mencapai tingkat juhud? Kunaon anjeun teh bisa juhud? Kenapa engkau bisa mencapai derajat juhud? Kunaon? Apa yang menyebabkan kau bisa hal itu?
Mudah-mudahan bisa kita lakukan. Jawaban dari Ibrahim bin Adham ketika ditanya apa yang membuatmu bisa mencapai tingkat zuhud, qala bisalah sati asya, dengan 3 hal. Orang bisa tuh. Lamun orang hayang zuhud, ku carana 3. Nu kahiji saur Ibrahim bin Adham, ra'aitu tariqan tawilan. Aku melihat perjalanan kita, bapak-bapak, perjalanan kita menuju Allah jauh, panjang dan melelahkan. Perjalanan dunia, perjalanan akhirat panjang, Pak. Kamu perjalanan akhirat, perjalanan dunia kita panjang. Ra'aitu tariqan tawilan, perjalanan dunia akhirat sangat panjang, sangat jauh, sangat melelahkan, sangat membutuhkan energi yang sangat luar biasa. Kusabab kitu walaisa ma'i mu'nisan. Perjalanan akhirat jauh, perjalanan dunia jauh, sedangkan laisa ma'i mu'nisan, saya tidak punya sesuatu yang dapat menyelamatkan. Perjalanan jauh, tapi orang teboga bekal untuk menyelamatkan kita. Jika tadi orang rek balik ke Allah, orang rek mudik teboga bekal. Ulah yang berharap selamat. Jadi saudara Ibrahim bin Adham, jangan berharap selamat. Perjalanan kita jauh, perjalanan kita panjang. Kalau kita tidak mempersiapkan bekal untuk kita kembali kepada Allah. Salat orang, ngaji orang, zikir orang, tilawah orang, mudah-mudahan jadi bekal orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang kedua kata Ibrahim bin Adham, ra'aitul jabbar. Yang kedua, ra'aitul qabra muhisan. Ra'aitul qabra muhisan wa laysa ma'i mu'nisan. Saya ralat ya, redaksinya tadi salah. Yang pertama, ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i jadun. Ya. Perjalanan yang sangat jauh dan panjang sementara saya tidak punya bekal. Itu yang pertama. Yang kedua, ra'aitul qabra muhisan wa laysa ma'i mu'nisan. Ini kata-katanya seperti pantun yang sangat luar biasa. Ra'aitul qabra muhisan wa alaysa ma'i mu'nisan. Naon hartina? Kata Ibrahim bin Adham, saya melihat kubur itu sesuatu yang menakutkan. Kubur adalah sesuatu yang menakutkan, wa alaysa ma'i mu'nisan, sedangkan saya tidak pernah menjadi sesuatu yang dapat menyelamatkan. Kubur sesuatu yang menakutkan, kami tidak punya bekal untuk yang dapat menyelamatkan kubur. Kan cek keterangan lamun orang ngantunkan alam dunia iya, orang dijajab ke alam kubur, kemudian kan ditinggalkan oleh sanak saudara kita, datang malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya. Yang menjawabkan bukan mulut kita. Al-yawma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tasarju arjuluhum bima kanu yaksubun. Amalan kita, lisan kita ditutup, kemudian tangan anggota kita tidak bisa untuk berkata. Amalan kita yang akan menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan malaikat. Yang terakhir, yang ketiga, jawaban Ibrahim bin Adham, ra'aitul jabbara qadiyan wa laysa li hujjatun. Allah yang maha perkasa sebagai hakim yang memutuskan. Laisa li hujjatun, tapi kita tidak punya alasan dan barang bukti untuk menghadap Allah. Orang ke Allah diadili, tapi orang tidak punya bukti. Kalau kita tidak punya apa-apa untuk berhujah kepada Allah, ya sudah, orang itu akan celaka. Nauzubillah summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, penutup di makalah ini dari Sufyan Ats-Tsauri,
Su'ila anil unsi billahi mahwa, ditanya tentang yang dapat membuat diri berani di hadapan Allah. Apa yang kita membuat berani di hadapan Allah? Allah tasta'nisa bikulli wajhin sahihin. Yang pertama, jangan bangga kita memiliki, jangan berani karena kita memiliki wajah yang tampan. Wah, orang ada kasep berani ke Allah, nggak boleh. Yang kedua, wala bisautin thayyibin. Udah saya punya suara yang bagus, jangan mengandalkan suara. Yang ketiga, wala bilisanin fasihin. Karena saya memiliki keberanian karena memiliki lisan yang fasih. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum bal yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan melihat bentuk kita, fisik kita, kegantengan kita, harta pangkat jabatan kita. Yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah akan melihat hati dan amal kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa yang disampaikan di dalam kitab Nasihatul Ibad ini mengintrospeksi, ngageing diri, simkuring pribadi, umumna kangge orang sadayana. Mudah-mudahan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh pengarang kitab Nasihatul Ibad ini ada hikmah manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi. Umumnya untuk kita semua, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk hidup bi ta'atik, hidup diberikan panjang umur, tapi dalam keadaan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yashalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dhakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sabbitna bil iman wa khtim lana husnal khatimah. Allahumma qdi ajalana fi ta'atika wa khtim lana bi khairi a'malina waj'al sawabahul jannah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'a tayyiban mubarakan wa nafi'an fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawil umurana wa sahih adsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arjaqana wa ila al-khairi qarribna wa 'ani syarri abidna waqdi hawaijana bid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minad dhulumati ila nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al yawmana hadha yawman mubarakan awwaluhu salahan wa awsatuhu falahan wa akhiruhu najahan wa afan wa itqan minan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.